Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan saya Wahyu Pramusinto di mata kuliah Optimasi Mesin Mencari. Oke, setelah sebelumnya kita install WordPress, kemudian kita setting template ya, sama setting permalingnya. Langkah berikutnya yang kita lakukan adalah kita install plugin, plugin khusus buat SEO. Nah, kalau plugin SEO ini dia cuma ada di WordPress ya. Kalau Blogspot dia nggak ada. Jadi Blogspot dia nggak ada plugin khusus buat SEO, makanya di sini kita pakainya WordPress. Jadi memudahkan kita ya, untuk setting SEO. Nah kita install dulu pluginnya ya. Ini ada di menu plugin, ini ada add new. Nah di sini saya cari ya SEO. Jadi SEO ya, karena kalau cari optimasi mesin mencari nggak bakal ketemu. Ya ada banyak plugin ya, beberapa plugin SEO nih ada Yoast SEO. Ya, ini terinstall sampai 5 juta ya. 5 juta yang ngasih bintang nih 27.115. Ini ada all in one SEO pack. Ini ada 2 jutaan. Ini ada WordPress SEO plugin Rangmet ya 300.000. Ini SEO framework 100.000. Oke, ini ada SEO Press 100.000. Ya, nah yang sering dipakai orang itu dua. Nih, jadi dulu awalnya saya pakainya adalah all-in-one SEO pack ya. Di awal-awal adanya WordPress nih dibilang dari tahun 2007. Nah, saya pakainya ini awalnya. Nah, tapi kemudian banyak orang-orang merekomendasikan Yoast SEO. Di awalnya ini dulu nih all-in-one SEO pack, kemudian baru lahir yang ini. Ya. Jadi menurut sebagian orang ini tuh lebih powerful dibandingkan all-in-one SEO pack. Ya, jadi kita install ini. Oh iya, kalau pakainya WordPress .com ya, itu nggak bisa install plugin ya. Jadi kalau mau install plugin kalian harus versi yang berbayar juga. Tapi kalau kalian kemarin udah beli domain, udah beli hosting, nah punya cPanel, punya Sufaculous, nah kalian bisa install plugin sesuka kalian. Oke, ini saya install. Aktifkan. Nah, setelah kita install plugin Yoast SEO, di sebelah kiri ini ada menu nih, General. Nah, setelah ada fitur. Oke, fitur pertama ada fitur SEO analysis. Ini saya on ini. Jadi nanti pada saat kita posting di situ si Yoast akan menghitung ya, postingan kita bagus atau tidak. Ini readability analysis ini biasanya sih kalau pakai bahasa Inggris ya. Jadi apakah isi artikel kita itu mudah dibaca atau tidak. Terus yang biasa saya pakai itu ini XML sitemap. Nah, sitemap ini kita butuhkan supaya nanti semua artikel yang ada di blog kita itu bisa dengan mudah dibaca oleh search engine. Nah, ada Webmaster Tools. Webmaster Tools, nah di sini ada Baidu Verification Code. Ini kalau kita mau daftarin website kita di Baidu. Ini ada Bing Verification Code. Ya, Google Verification Code. Oke ya, tapi ini kita isi nanti aja. Kita butuh minimal yang satu ini ya, Google Verification Code. Tapi nanti dulu deh. Nanti kita langsung masuk ke Google Search Console, nggak perlu yang ini. Itu di pertemuan berikutnya. Ini ada search appearance. Oke, general. Ini title separatornya apa? Nah, jadi separatornya kita mau tanda strip, tanda garis, bebas ya. Saya biasa pilih antara strip atau tanda garis nih. Jadi ini pemisah antara judul artikel dengan
judul websitenya. Nanti ada di sini. Ya, kemudian SEO titelnya. Jadi untuk halaman home kita bisa atur untuk halaman home. Ini judul website kita apa SEO-nya? Ya, misalkan ini saya tentang blog ya. Misalkan ini ya. Ini judul blog saya secara garis besar ini. Ini primary keywordnya. Terus kita bisa insert variable ya. Ada tagline, ada set title. Ntar kita lihat hasilnya deh. Ini ada separator, terus set separator, set title. Ya, terus ini meta description. Saya isi. Misalkan ini nih ya, meta description-nya. Oke, ini di home ya. Ini nggak harus diisi ya nama organisasinya. Saya kosongin aja. Save. Oke, terus kita lihat di halaman depan. Oke, loading ya sepertinya. Ada masalah sedikit di internetnya. Ya, ini halaman home-nya. Oke, saya klik kanan, view source. Cari title. Nah, jadi karena tadi kita udah install plugin Yoast ya, di sini ada nih. This set is optimized with the Yoast SEO plugin. Kita ini meta description-nya, terus meta title-nya ya. Oke. Jadi ada tambahannya ini. Kalau kita habis install plugin Yoast. Oke, nanti kita lihat dulu. Mana nih? Oke, balik lagi ke pengaturan SEO-nya. Jadi kita bisa setting SEO secara general ya di menu Yoast ini secara general. Atau nanti kita bisa setting SEO di masing-masing artikel ya atau di masing-masing page. Pada saat kita bikin artikel baru, nah di situ kita bisa settingnya. Ya, tapi ntar untuk settingnya di artikel kita akan belajar di pertemuan berikutnya. Tadi general udah ya. Terus content type. Nah, jadi di WordPress itu dia ada tipe content post sama page. Defaultnya 2. Nanti kecuali kita install lagi WooCommerce, dia akan ada satu lagi produk. Nah, di postnya ini ada setting nggak? Show post insert. Apakah post ini akan dimunculkan di hasil pencarian? Oke dong. Terus mau munculin tanggal nggak di Google? Jadi biasa kalau kita cari sesuatu di Google suka ada muncul tanggalnya. Ini tanggal biasa saya hidden. Ya, apalagi kalau saya targetin keyword abadi ya. Biar orang nggak tahu saya bikin tanggal berapa. Terus Yoast SEO Meta Box. Nanti pada saat kita posting di sini, kita mau munculin settingan Yoast nggak? Nah, ini setting dong ya. Oke, terus di sini ada SEO title. Jadi ini SEO title secara default. Pada saat nanti kita posting, kita lupa nih nggak setting SEO title atau sengaja kita kosongin, berarti defaultnya ada di sini. Misalkan ini saya tulis ya, artikel berjudul apa. Nah, ini meta description. Temukan informasi tentang title di website ini. Ya. Terus page juga sama ya. Page ini saya copy aja deh.
Terus ini juga sama.